Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasanuddin SE MAK serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Salma Maharani Nur Afia dengan NIM 632315572. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Anvalia Nuarahasa dengan NIM 632315570. Selanjutnya ada Nagita Dipa Aufa Zakira dengan NIM 632340045. Dan yang terakhir ada Sandy Saputra dengan NIM 632315571. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai data pajak objek wajib pajak atas nama Bapak Muhammad Mahfudin. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Baik, saya Nagita Dipa Zakira dengan NIM 632340045 akan menjelaskan bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berkontribusi sangat besar dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi perusahaan, kepatuhan terhadap kewajiban pajak bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara, tapi juga bagian penting dalam menjaga reputasi dan keberlangsungan usaha. Bapak Mahfudin, sebagai wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai guru, juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Namun dalam praktiknya, perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 sering mengalami kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, kesalahan pencatatan penghasilan, serta keterbatasan dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan yang efisien. Melalui laporan ini, penulis melakukan analisis terhadap proses penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Bapak Muhammad Mahfudin. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan benar, serta mengidentifikasi potensi kesalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan Muhammad Mahfudin selaku wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, apakah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi? Yang keempat, bagaimana solusi atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketepatan pelaporan pajak? Lalu selanjutnya ada tujuan. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis proses perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Bapak Muhammad Mahfudin sebagai wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, menilai kesesuaian perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih tepat, tertib, dan efisien. Selanjutnya ada manfaat. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, manfaat praktis. Ada yang pertama membantu Bapak Muhammad Mahfudin dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai ketentuan. Yang kedua, memberikan acuan atau referensi bagi wajib pajak orang pribadi lainnya yang memiliki profesi serupa dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara benar. Yang ketiga, memberikan masukan bagi pihak terkait, seperti konsultan pajak atau penyuluh pajak dalam meningkatkan edukasi dan pelayanan pajak. Di presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang objek pajak yang kami ambil dari Bapak Muhammad Mahfudin. Beliau adalah seorang guru yang bertempat tinggal di Perumnas Segarmanah, Karangtengah, Cianjur. Bapak Mahfudin ini sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak, jadi nanti akan dihitung sebagai tanggungan dalam perhitungan pajaknya. Beliau juga sudah mempunyai NPWP, jadi wajib lapor dan membayar pajak penghasilan. Untuk penghasilan per bulannya yaitu ada gaji pokok sebesar 4.966.000. Selanjutnya ada tunjangan anak sebesar 496.600. Selanjutnya ada tunjangan istri sebesar 198.641. Dan yang terakhir ada tunjangan beras sebesar 337.960. Kalau kita jumlahin semuanya,
Total penghasilan kotor Bapak Mahpudin ini per bulannya adalah sekitar 5.999.200. Nanti dari total itu, kita hitung penghasilan bersih setelah dikurangi biaya jabatan dan lainnya. Lalu kita sesuaikan dengan status kawin dan dua orang anak tersebut. Baru kita bisa hitung pajak terutangnya. Jadi, data ini jadi dasar buat menghitung PPh satu yang harus dibayar ataupun dipotong setiap bulannya. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai objek pajak. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dengan 4.500.000 kalikan berarti kan di sini satu istri, kemudian beliau ini kan statusnya kawin, berarti dengan kata lain punya istri dengan 2 tanggungan anak dengan besaran PTKP-nya yaitu 67.500.000. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi pertanggungan itu dikalikan dengan 4.500.000 kalikan berarti kan di sini satu istri, kemudian 2 anak. Dengan kata lain ada 3 orang, 3 kali 4.500 yaitu sebesar 6, berapa ini? Nih ya, ditambah dengan 54 juta pada PTKP awalnya. Karena dia wajib pajak kulirnya ini diisi seperti biasa. Seperti kita mengisi formulir pada formulir-formulir lainnya ya. Di mana kita bisa mengisi di situ ada, maaf, ini nomornya, nomor daripada formulirnya. Kita bisa isi di situ bulan keberapa kita menyetor. Di sini 12, kemudian di sini kita bisa isi 2024. Ya, karena ini kebetulan data yang didapat juga merupakan data apa namanya data terakhir beliau membayar pajak di akhir tahun gitu. Jadi ini SPT-nya untuk SPT tahunan. Kita masukkan nomornya karena ini nanti diberi oleh Dirjen Pajak. Kita kosongkan dulu. Nah, di sini ada pengisian NPWP. NPWP-nya ini NPWP pemotong atau yang dipotong pemotongnya ya. Nah, karena ini yang memotong adalah nanti dari kementerian, ini kita kosongkan dulu teman-teman. Bisa atau kita isi misalnya di situ ada nama NPWP-nya pegawainya atau apa gitu ya, nama pemotongnya kita masukkan di situ, pegawai pajaknya namanya siapa. Nah, kebetulan dari data yang kami ambil itu Bapak Mahpudin ini dipotong oleh Bapak Lukman Hakim ya. Selanjutnya kita masukkan identitas daripada Bapak Mahpudin ini. Tadi NPWP-nya kita sudah dapat, kita masukkan ya teman-teman. 924 10% daripada gaji. Kemudian di situ ada tunjangan anak, kita masukkan tunjangan anaknya. Tunjangan anak kita masukin ini juga di caps lock ya. Istri tunjangan anak sebesar 2 juta 2.383.669. 2.383.666. 3 696. Kemudian kita masukkan juga. Nah, di sini ada yang disebut dengan jumlah gaji dan tunjangan kelompok keluarga. Nah, tidak ada. Ini di situ ada lagi, ada tunjangan. Nah, ini nanti ada jumlah gaji. Kita tulis aja di sini ya. Jumlah gaji. Karena beliau tidak mendapatkan honorarium atau imbalan sejenisnya karena beliau adalah guru. Kita masukkan
Karena ini bentuknya berbeda ya teman-teman. Saya dapat dari formulanya berbeda. Itu jumlahnya ya. Jumlah tanggungan keluarga. Kita jumlahkan hasilnya sama dengan sum. Kita jumlahkan. Kita tutup. Nah, sekitar 67.900 berapa ini? 35.336. Dengan di sini ada lagi, di situ ada tunjangan-tunjangan perbaikan penghasilan. Kemudian kita masukkan dulu tunjangan perbaikan penghasilan. Oke. Kita capture semua. Ada tunjangan struktur perhitungan PPh 21 yang telah dilakukan dan juga diketahui bahwa pegawai dengan status menikah memiliki dua tanggungan memperoleh total penghasilan bruto sebesar 82.670.000 per tahun. Setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun, penghasilan neto yang diperoleh adalah sebesar 18.888.685.000 dengan memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak yaitu PTKP sesuai ketentuan terbaru yaitu sebesar Rp67.500.000, maka hasilan kena pajak yaitu PKP yang diperoleh adalah sebesar per tahun. Nilai ini menjadi dasar dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu PPh yang dikenakan kepada Bapak Mahpudin tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.